Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para penjelajah senja setia, kisah misteri, di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman yang menuntun rasa di shyflash.com. Semoga ketenangan malam senantiasa memeluk jiwa kalian, jauh dari segala bisikan yang merayu di antara celah-celah kegelapan. Malam ini, angin berhembus tidak sekadar membawa udara dingin, melainkan membawa aroma yang memabukkan, bau gula yang terbakar bercampur wangi tanah liat basah, sebuah parfum aneh yang hanya dimiliki oleh tempat-tempat yang telah tua oleh penyesalan. Kisah yang akan kita saksikan bersama malam ini bukan sekadar cerita hantu yang menakut-nakuti. Ini adalah sebuah serenade tragis, sebuah nyanyian cinta yang salah alamat, di mana mesin-mesin raksasa bukan hanya menggiling tebu, tetapi juga melumatkan jiwa dalam sebuah tarian maut yang kekal. Mari kita rapatkan mantel, duduk lebih dekat, dan biarkan suara saya menuntun kalian menyusuri lorong-lorong kenangan pahit pabrik gulingan tebu Tirta Lestari. Siapkan hati kalian untuk meresapi keindahan yang menyakitkan, karena kadangkala, iblis datang bukan dengan wajah yang beringas, melainkan dengan senyuman yang manis dan nyanyian yang merdu. Langit di wilayah perbatasan Yogyakarta-Magelang sore itu tampak seperti kanvas lukisan pelukis yang sedang berduka. Awan tebal berwarna merah darah bercampur kelabu mendung menggantung rendah, seolah langit sendiri enggan menyentuh atap-atap genting di tempat itu. Di bawah langit muram itu, berdiri tegak sebuah bangunan tua yang menyolok, pabrik gula Tirta Lestari. Bangunan itu kini tak lebih dari kerangka raksasa yang sekarat, namun memiliki pesona tragis yang memikat hati. Dinding bata merahnya sudah mengelupas, memperlihatkan struktur beton yang retak-retak layaknya kulit seorang dewi yang kehilangan kemudaannya. Cerobong asap tinggi yang dulu mengepul membumbung ke angka kini hanya diam membeku, bagai monumen cincin perkawinan yang ditinggalkan pengantinnya. Tanaman liar-liar merambat di setiap sudut, mencengkeram besi-besi karatan dengan erat, seolah alam sendiri mencoba memeluk kembali apa yang pernah dirampas darinya. Dimas Anggara menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang besi raksasa yang sudah berkarat bercak merah. Suara rem mobil berdecit di jalanan aspal yang sudah retak itu memecah keheningan yang sunyi senyap. Ia menghembuskan napas berat, uap napasnya tampak jelas di udara sore yang dingin menusuk tulang. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di tempat ini setelah 20 tahun lamanya. Ayahnya, Bapak Hendra Anggara, selalu melarang kerasnya mendekati kompleks pabrik ini. Alasannya klasik, debu-tebu tidak baik untuk paru-parunya, knalpot mesin uap beracun, atau bahaya bangunan tua yang roboh. Namun, di balik semua alasan logis itu, Dimas selalu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ada rasa takut yang berbeda di mata ayahnya setiap kali nama PG Tirta Lestari disebut, sebuah rasa takut yang bercampur dengan rindu yang menyiksa. Dan kini, setelah ayahnya meninggal dunia karena serangan jantung mendadak di ruang kerjanya yang sejuk nyaman, surat wasiat itu justru memintanya untuk datang. Mengambil alih operasional, menyelamatkan aset keluarga yang nyaris bangkrut ini. Kenapa harus tempat ini? Gumam Dimas pelan, menatap kegelapan pintu gerbang yang terbuka lebar tanpa penjaga. Ia melangkah keluar mobil, bau hangus menyeruak hidungnya. Aroma khas dari sisa-sisa pembakaran ampas tebu yang bercampur dengan bau tanah liat basah dan sesuatu yang lain, bau anyir yang sangat samar, seperti darah segar yang kering di bawah panas matahari, namun dibungkus dengan aroma manis karamel yang memabukkan. Dimas berjalan memasuki area utama. Suasana di dalam pabrik jauh lebih menyeramkan namun indah. Deretan mesin penggiling tebu raksasa berjejer di hall produksi yang luasnya seperti lapangan tari raksasa. Mesin-mesin itu tertidur dalam kegelapan, namun kehadiran mereka terasa sangat dominan. Besi-besi berkarat berwarna oranye kusam mengintip di balik cat yang mengelupas. Roda gigi setinggi manusia berdiri diam, namun sepertinya siap berputar kapan saja untuk menari di atas penderitaan siapa saja yang berdiri di depannya. Matahari sore hampir tenggelam, menyisakan cahaya remang yang masuk lewat kaca jendela atap yang sudah kotor dan retak.
Cahaya itu jatuh menciptakan bayangan-bayangan panjang yang berbentuk seperti tangan-tangan jari-jari kurus yang memanjang, mencengkeram lantai semen abu-abu, seolah mengundang siapa saja untuk datang lebih dekat. Di kejauhan, Dimas melihat sosok sebuah mesin terbesar di tengah hall. Mesin giling, crusher, 3 roll. Itu adalah jantung dari pabrik gula ini. Dulu, mesin itu adalah pusat keramaian, tempat ribuan ton tebu digiling setiap hari untuk diambil sarinya. Namun kini, ia berdiri sendirian, di bawah bayangan cahaya temaram, menganga lebar seperti mulut raksasa yang sedang menunggu disuapi. Dimas merasa ngeri sendiri melihatnya, namun ada juga rasa tertarik yang tak bisa dijelaskan. Seolah mesin itu memanggil namanya dengan pelan. Saat ia masih termenung menatap jantung pabrik itu, langkah pelan terdengar dari belakangnya. "Engkau akhirnya datang juga, Dimas, cucu penjaga lagu." Dimas berbalik cepat. Di sana, berdiri seorang pria tua yang menyatu dengan bayang-bayang senja. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak lusuh dan peci hitam yang sudah usang. Wajahnya penuh kerutan, kulitnya coklat gelap seperti kulit kayu jati tua, dan matanya menyipit menatap Dimas dengan tatapan yang penuh duka. Itu adalah Bapak Surono, mandor keamanan yang konon sudah mengabdi sejak zaman kakek buyut Dimas, Raden Mas Tirta. "Bapak Surono," panggil Dimas hati-hati. Pria tua itu mengangguk pelan. Suaranya serak dan berat, seperti batu yang digesek di atas pasir kasar. "Ya, Mas Dimas, suara mesin ini memanggil namamu. Ia rindu. Maksud Bapak, ayah saya meninggal. Saya disuruh datang ke sini untuk urusan surat wasiat." Bapak Surono tersenyum tipis, senyum yang tidak menyentuh matanya. "Bukan wasiat kertas, Mas. Yang diturunkan kakekmu adalah janji asmara dengan tanah ini. Dan janji itu belum lunas." Bapak Surono melangkah mendekati jendela yang menghadap ke lantai produksi bawah. Ia menunjuk ke arah mesin giling raksasa di tengah hall. "Lihat itu, Mas. Itu bukan sekadar besi. Itu adalah mempelai pengantin yang sudah menunggu selama puluhan tahun. Dan dia sedang lapar." Dimas mengikuti arah jari Bapak Surono. Dari kejauhan, di antara celah-celah roda besi yang berkarat itu, ia melihat sesuatu berkilauan. Sesuatu yang basah dan merah. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang dari bawah, meniup jendela kaca hingga bergetar. Bang, bang, suara dentaman berat terdengar dari bawah. Bunyinya seperti palu raksasa yang memukul dinding besi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, namun ritmenya aneh, seperti detak jantung. Pukul 6 sore sudah lewat, bisik Bapak Surono lirih, matanya tertutup seolah sedang menikmati sebuah melodi yang tak terdengar. "Mulailah bernyanyi, Mas. Kalau tidak, mesin itu akan memaksamu untuk ikut serta dalam tarian yang tak ada habisnya." Dimas ingin bertanya lebih jauh, tapi ponselnya berdering. Dari pejabat notaris, Bapak Surono hanya menggeleng kepala, lalu berjalan pelan menuju pintu keluar, menyurut ke dalam bayang-bayang koridor, meninggalkan Dimas sendirian dengan detak jantung yang mulai berdebar tak karuan, seolah disetir oleh irama gila dari mesin tua itu. Malam itu Dimas tidak pulang. Ia memutuskan untuk menginap di rumah dinas manajer yang terletak tidak jauh dari gerbang pabrik. Rumah itu besar tapi terasa hampa. Setiap sudutnya berdebu. Tidak ada satupun keluarga yang tinggal di sini sejak kakeknya meninggal. Rasa penasaran bercampur rasa takut membuatnya sulit tidur. Sekitar pukul 10 malam, Dimas memutuskan kembali ke kantor utama untuk mencari dokumen operasional apa saja yang tersisa. Mungkin ia bisa menemukan alasan mengapa ayahnya begalu obsesi dengan tempat bencana ini. Ia menyalakan senter dan berjalan menyusuri koridor lantai 2. Suara langkah kakinya di lantai parkit yang lapuk terdengar berat dan sunyi. Saat melewati area pengawasan yang menghadap langsung ke lantai produksi, Dimas berhenti. Ia melihat ke bawah. Hall produksi sangat gelap gulita, hanya disinai cahaya bulan yang tembus lewat kaca jendela atap yang retak. Namun, di kegelapan itu,
ia melihat sosok seseorang sedang berdiri tepat di depan mesin giling raksasa. Dimas mengernyitkan dahi. Siapa yang ada di sana jam segini? Pemabok, pencuri. Ia mengarahkan senternya ke bawah. Sinar cahaya itu menyilaukan mata sosok tersebut. Sosok itu menoleh ke atas. Dimas tercekat napas. Wajah sosok itu terlihat pucat, terkena sorotan senter. Itu adalah seorang pemuda bertubuh kekar. Ia mengenakan kemeja kerja biru dongker. Itu Bimo, kepala regu pemeliharaan mesin. Tapi ada sesuatu yang salah. Bimo berdiri dengan posisi kaku. Tangannya menjuntai ke bawah. Kepalanya menengadah ke arah corong pengumpan tebu yang menganga hitam di atasnya. Bimo, teriak Dimas dari lantai 2. Suaranya bergema memantul di dinding-dinding pabrik yang luas, namun tidak membalas jeritan itu. Bimo tidak bergerak. Ia seperti patung yang sedang tersihir. Tak lama kemudian, terdengar suara krik-krik. Suara besi bergesekan. Dimas menatap ke arah mesin itu. Roda gigi besar raksasa itu mulai berputar. Pelan, sangat pelan. Mesin tidak dinyalakan, tidak ada asap, tidak ada suara uap. Tapi roda itu berputar mengikuti jarum jam. Suaranya seperti derit sendi yang sakit parah. Namun jika didengarkan lebih seksama, suara itu memiliki ritme. Wung, wung, wung. Seperti nyanyian pengantar tidur untuk jiwa yang tersiksa. Dan Bimo mulai melangkah mendekat ke arah roda gigi itu. Tangannya terulur seolah hendak menyentuh besi yang sedang berputar pelan itu, seolah hendak menyentuh wajah kekasihnya. Apa yang dia lakukan? Gila, dia akan tertelan. Bimo, berhenti, teriak Dimas sambil berlari turun ke tangga darurat. Ia melompati anak tangga satu persatu dengan kencang. Saat ia mencapai lantai bawah, ia melihat Bimo sudah sangat dekat dengan roda gigi. Tangan kanan Bimo hampir saja menyentuh gigi besi berkarat itu. Bimo, Dimas menerjang, menubruk Bimo dari belakang, menjatuhkan keduanya ke lantai semen yang berdebu. Tubuh Bimo terasa dingin dan berat sekali. Saat Dimas membalikkan badan Bimo untuk memeriksanya, ia melihat mata Bimo terbelalak lebar. Putih sekali, tidak ada bola matanya, hanya putih mata yang mengkilap, menatap Dimas dengan tatapan kosong, namun penuh kerinduan. Namun, yang mengerikan bukan itu, tapi mulut Bimo. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Dan dari mulutnya, keluar suara. Bukan suara Bimo, melainkan suara wanita muda yang menangis terseduh-seduh, sebuah ratapan yang sangat indah namun menyayat hati. Aku rindu, aku ingin pulang, ajak aku ke dalam. Dimas mundur terjengkang kaget. Bimo bangun. Bimo tiba-tiba bangkit berdiri dengan gerakan kaku, seperti boneka kabel yang ditarik. Ia tidak melihat Dimas, ia menatap ke arah mesin giling. Dia memanggilku, Mas, bisik Bimo dengan suara parau laki-laki, berat dan dalam. Nyanyiannya indah sekali, saya ingin ikut menari. Tiba-tiba, roda gigi mesin itu berhenti. Keheningan menyelimuti kembali. Bimo tersenyum, senyum yang miring, aneh, namun memiliki kebahagiaan yang tragis. Maaf, bos, saya cuma ngecek mesin. Ternyata dia merindukan saya. Setelah berkata demikian, Bimo berjalan gontai keluar dari area produksi, meninggalkan Dimas yang masih terduduk di lantai dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di udara, aroma hangus itu berubah menjadi aroma manis berlebihan. Aroma gula yang terbakar, namun juga bercampur dengan bau darah segar. Aroma pernikahan darah yang baru saja berlangsung secara simbolis. Keesokan harinya, pabrik kembali sunyi. Dimas mencoba mencari Bapak Surono, tapi orang tua itu tidak ditemukan di pos. Dimas mencoba mencari Bimo untuk menanyakan kejadian semalam, tapi para pekerja yang tersisa hanya menggeleng. Bimo tidak masuk kerja hari ini. Kata mereka, Bimo sedang bermimpi. Dimas merasa semakin curiga. Ia menuju ke arah gudang arsip di basement lantai 2. Ruangan itu terkunci, namun kuncinya ada di laci meja ayahnya.
Dimas mengambil kunci tua berkarat itu dan membuka pintu kayu tebal yang bercat hitam. Arsip itu penuh debu, namun baunya harum seperti bunga Kamboja. Dimas menyalakan lampu bohlam kuning redup. Ia mulai menyusuri rak buku yang penuh berkas kertas yang sudah lapuk dan rapuh. Buku harian kakeknya, laporan keuangan, catatan produksi. Di bagian paling bawah, ia menemukan peti kayu kecil yang tertutup debu. Di atas peti itu ada tulisan tangan dengan tinta merah menyala, untuk pujaan hatiku. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia membuka peti itu. Di dalamnya tidak ada uang, tidak ada emas, hanya sebuah buku tulis tua berjilid hitam dan beberapa botol kaca kecil yang tersusun rapi. Dimas mengambil salah satu botol. Cairan di dalamnya keruh kekuningan. Tersedot di dalam cairan itu adalah sesuatu yang membuat perut Dimas mual namun juga pilu. Itu adalah janin, sebuah janin manusia yang sudah menghitam, mengerucut kecil, namun jelas bentuk kepalanya. Mulutnya terbuka seolah sedang menyanyikan senyuta kecil yang tak terdengar. Dimas menjatuhkan botol itu, pecah. Cairan berbau bercampur formalin dan gula meresap ke lantai kayu. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka buku tulis hitam itu. Isinya bukan angka, melainkan tulisan puisi-puisi cinta gila kakeknya, Raden Mas Tirta, ditujukan untuk pabrik dan entitas di dalamnya. Kanggah, 1968. Dua mata kanan, agar kau selalu melihatku. Samin, 1969. Satu tangan kiri, agar kau memelukku. Sumi, 1970. Ibu dan janin, agar keluarga kita lengkap. Dan seterusnya, hingga ke tahun-tahun terkini. Hendra, ayah Dimas, 2023. Jantung, biar engkau selalu di dadaku. Bimo, 2024. Tangan kanan, tanda cinta yang kekal. Dimas merasakan darahnya mengalir mundur. Ini bukan daftar korban. Ini adalah buklet pernikahan atau kumpulan hadiah untuk kekasih yang tak manusiawi. Pabrik gula Tirta Lestari tidak berdiri di atas tanah biasa. Ia berdiri di atas sebuah asmara kuno dengan kematian. Jadi, ayahku meninggal karena cinta, bisik Dimas dengan suara bergetar. Ayahnya meninggal serangan jantung, tapi menurut buku ini, ayahnya seharusnya membayar jantung. Mungkin entitas di mesin itu mengambil jantungnya secara halus, menyebabkan serangan jantung palsu sebagai akhir dari pernikahan mereka. Dan Bimo yang berdiri di depan mesin semalam. Tangan kanannya, Dimas. Tiba-tiba terdengar suara bisikan lembut dari belakang, bagai pelukan angin. Dimas berbalik cepat. Di sudut ruangan arsip yang gelap, berdiri sosok wanita. Ia mengenakan kebaya putih usang yang kotor oleh lumpur, namun rambutnya tertata rapi oleh asap mistis. Sosok itu sangat cantik, namun tatapan matanya kosong dan membeku. Ibu sayang, tunjukkan di mana Bimo, bisik sosok itu pelan. Suaranya seperti suara hantu semalam yang keluar dari mulut Bimo. Sosok itu mengangkat tangan, perlahan menyingkap wajahnya. Dimas menjerit tertahan, namun juga terteguk akan keindahan tragisnya. Wajah wanita itu hancur separuh. Tidak ada hidung, bibirnya sobat sampai ke telinga. Namun, lukanya itu kelihatan seperti tata rias wajah yang salah. Dan di lubang matanya, hanya ada kehampaan hitam pekat yang dalam. Dia butuh ganti rugi untuk lagunya, bisiknya lagi dengan suara yang melengking tinggi seperti biola. Tanah ini dulu adalah pohon gula yang dibunuh oleh kakekmu. Dia minta darah manusia untuk sirupnya manis. Dan janin kami adalah permata pernikahan. Sosok itu melangkah mendekat, tapi bukan berjalan di lantai. Kakinya melayang 10 senti di atas lantai kayu, menari-nari di udara. Bimo, di basement bawah tanah, di bawah gilingan, bisiknya lagi, lembut namun menusuk. Selamatkan dia, kekasihku, kalau kau mau jadi pengantin baru. Sosok itu menembus tubuh Dimas seperti asap dingin. Dimas terhuyung, merasakan dingin menyusup ke tulang belakangnya,
seolah baru saja dipeluk oleh mayat yang kedinginan. Saat ia berbalik, wanita itu sudah hilang. Hanya menyisakan bau bunga melati busuk yang sangat menyengat, bau bunga kuburan. Dimas segera bangkit. Ia tahu harus kemana. Bimo berada dalam bahaya, terjebak dalam cinta sang mesin. Dimas berlari menuju area pemeliharaan mesin di basement pabrik. Tempat itu berada tepat di bawah mesin giling raksasa. Tangga menuju bawah adalah tangga besi sempit yang licin oleh oli mesin dan gula tebu yang menetes dan mengeras, seperti jalur air mata yang membeku. Saat turun, suara bising mesin mulai terdengar. Namun kali ini suaranya seperti orkestra. Wung, 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 mesin giling raksasa itu hidup, padahal sumber listrik utama sudah diputus sejak lama. Suara itu berasal dari energi yang tak terlihat, sebuah energi asmara yang menyala. Di ruangan bawah tanah itu, dindingnya dibalut pipa-pipa baja berdiameter besar yang memuntahkan uap panas ke segala arah. Suasana berkabut tebal oleh uap gula yang berbau harum tapi memabukkan. Di tengah ruangan itu, tepat di bawah poros roda gigi utama yang memutar mesin di atas, Dimas melihat Bimo. Bimo terikat pada pipa besi vertikal dengan rantai besi yang membakar pergelangan tangannya. Namun Bimo tidak berjuang melepaskan dirinya. Ia memejamkan mata, seolah sedang menikmati momen yang paling indah dalam hidupnya. Tangan kanannya diikat pada sebuah katrol yang terhubung ke rantai mesin yang berputar di atasnya. Karena mesin di atas berputar, tarikan pada rantai itu membuat tangan kanan Bimo tertarik ke atas, menggantung tubuh Bimo. Posisinya persis seperti pengantin laki-laki yang sedang berdiri tegak di pelaminan, siap menerima ciuman pengantin wanitanya. Di sekitar Bimo, sosok-sosok gelap berkeliaran. Mereka berwujud seperti bayangan kabut yang menari-nari mengikuti irama mesin. Ada yang hilang kepalanya, ada yang punggungnya patah. Mereka tersenyum-senyum, menatap Bimo dengan rasa iri dan cinta. Bimo, teriak Dimas menerobos uap panas. Bimo mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya yang tak berbentuk lagi tertutup senyum bahagia. Air mata dan keringat bercampur kotoran membuat wajahnya bersinar di remang cahaya. Pak, tolong, dengarkanlah lagunya, begitu indah, rintih Bimo dengan suara yang hampir hilang ditelan suara mesin. Saya akan menikmatinya, tangan ini adalah hadiah pernikahanku. Dimas berlari mencoba mencabut rantai itu, tapi rantai itu terasa panas menyala. Ia tak mungkin memegangnya, ia mencari sesuatu untuk memotongnya. Ia melihat sebuah linggis yang tergeletak di sudut, seperti pedang pahlawan dalam dongeng tua. Ia bergegas mengambil linggis itu. Saat ia kembali ke sisi Bimo, tiba-tiba sosok bayangan tinggi muncul di belakang Bimo. Sosok itu sangat besar, melebihi tinggi manusia normal. Ia memiliki tanduk yang melengkung ke atas, seperti rusa atau kerbau raksasa, namun wujudnya androgini. Cantik namun menakutkan, matanya merah menyala. Itu adalah sang penguasa gula, mempelai raksasa dari pabrik ini. Sosok itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi yang rapi namun tajam seperti silet. Berikan dia bagianannya, selesaikan janji cinta. Sosok itu mengangkat tangan besarnya yang berbulu halus, lalu menarik rantai penambat mesin dengan lembut, penuh kasih sayang. Bimo, teriak Dimas histeris. Tangan kanan Bimo tertarik paksa ke atas sekali lagi. Tulang-tulang di bahunya terdengar berderak nyaring, namun seperti musik senar yang putus. Sendinya copot dengan suara kretek. Bimo tidak menjerit kesakitan. Ia menjerit nikmat, jeritan yang penuh rasa syahdu yang gila. Dimas mengayunkan linggisnya ke arah rantai, dengan segenap tenaga amarah dan cinta persaudaraan. Plak, rantai itu patah juga, tapi bukan karena linggis, melainkan karena tekanan tarikan mesin dari atas yang terlalu kuat. Tangan kanan Bimo, SRET. Tubuh Bimo terjatuh ke lantai semen yang berlumpur cairan gula. Ia terdiam, tersenyum bahagia. Dimas berlutut di samping Bimo, memeriksa nadinya. Masih hidup, namun pandangan Dimas terpaku pada lengan kanan Bimo. Lengannya putus persis di bahu.
Tidak ada darah yang menyembur keluar seperti biasa. Luka itu terbakar hitam seolah disetrika panas. Ujung tulang putih menonjol keluar, hangus. Dan bau yang keluar dari luka itu bukan bau daging busuk, melainkan bau karamel gula yang sangat manis. Manis yang memabukkan dan membuat mual. Tiba-tiba dari lubang bor di atas atap, turun sepotong lengan. Potongan tangan kanan Bimo. Lengan itu terputus bersih, dipotong oleh roda gigi besi di atas. Lengan itu jatuh tepat ke tangan sang penguasa bayangan itu. Makhluk itu mengangkat potongan tangan itu, lalu menciumnya dengan penuh kasih sayang seolah mencium kening pengantin barunya. Kemudian, perlahan, ia menggigit daging dan tulang Bimo seperti memakan kue pengantin yang manis. Suara kretek-kretek tulang yang dihancurkan terdengar jelas di telinga Dimas, seperti aplause di akhir konser. Cinta yang kekal, manisnya darahmu, sayangku. Makhluk itu memandang Dimas dengan mata merahnya. Lalu menunjuk ke jari telunjuk Dimas, mengundangnya ke atas panggung. Tahun depan, giliranmu, pewaris, nyanyi bersamaku. Setelah berkata demikian, sosok itu melesat ke atas, menembus plafon beton dan menghilang di dalam deru mesin giling yang makin menjadi-jadi. Dimas memeluk tubuh Bimo yang tidak sadarkan diri, sambil menatap mesin tua yang kini berdenyut seolah memiliki jantung sendiri. Mesin itu sedang mencerna tangan Bimo, mengubahnya menjadi tenaga baru untuk menjaga pabrik agar tetap bernyanyi. Lagu itu belum selesai. Bimo dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter hanya geleng-geleng kepalanya saat melihat luka bakar di lengan buntung Bimo. Luka itu aneh, seolah dihentakkan oleh ciuman dari api neraka. Bimo selamat, tapi hidupnya cacat untuk selamanya. Dimas duduk di teras rumah dinas saat fajar menyingsing. Langit pagi di Yogyakarta begitu indah, namun bagi Dimas, keindahan itu hanyalah tiruan. Ia merasa dirinya sudah mati di dalam, diambil alih oleh rasa bersalah dan ketakutan yang membekas. Pintu depan terbuka pelan. Bapak Surono berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah dari biasanya. Di tangannya, ia membawa sebatang rokok lembu yang menyala redup. Kau menolongnya, kata Bapak Surono pelan. Kau melanggar hukum di tempat itu, Tuan Muda. Dimas menatapnya tajam. Kau tahu, Pak, kau tahu semua tentang buku hitam itu? Tentang janin-janin di toples? Tentu, tentang cinta gila kakekku. Bapak Surono menghembuskan asap rokok yang membentuk lingkaran tipis. Aku sudah melayani keluargamu sejak sebelum pabrik ini berdiri, Mas. Ayahmu, Bapak Hendra, dia berusaha mengakhiri pernikahannya. Dia berpura-pura buta, pura-pura tuli, tidak mau memberikan tumbal cinta. Lihat apa yang terjadi. Dia mati di atas kursinya, jantungnya diambil paksa oleh entitas yang kau lihat tadi malam. Jantungnya dipaksa untuk selalu bersama sang mesin. Tapi ini tidak adil, Pak. Mengorbankan nyawa orang lain untuk cinta. Ini pembunuhan yang romantis. Ini cara lama, bisik Bapak Surono sambil duduk di samping Dimas. Dulu, tanah ini adalah rawa-rawa tempat buaya berkumpul. Kakekmu membuat perjanjian dengan sang penguasa Rawak, yang sekarang menyamar sebagai penunggu pabrik. Kontraknya simple, kau beri makan dia darah segar dan daging. Dia berikan kau keberuntungan tebu yang manis dan hasil panen melimpah. Pabrik gula ini adalah tempat tidurnya. Pekerja adalah selir-selir yang siap dinikahi. Dimas memejamkan matanya. Aku akan menghancurkan pabrik itu, Pak. Aku akan membakar mesin-mesin itu sampai rata. Bapak Surono tertawa pendek, tawa yang getir dan penuh duka. Cobalah, tapi ingat, Mas, setiap bata, setiap paku pabrik ini sudah disiram darah dan air mata cinta. Kalau kau hancurkan, arwah-arwah itu akan lepas. Ribuan arwah buruh yang mati di tempat itu akan menghantuimu, menari di atas ranjangmu setiap malam. Dan sang penguasa gula, dia tidak suka kalau rumah tangganya dirusak. Dia mungkin saja memakan seluruh tubuhmu, bukan cuma satu jari. Dimas terdiam. Keputusasaan mulai merayapinya. Ia terjebak. Jika ia melanjutkan,
ia harus mengorbankan orang lain. Jika ia berhenti, ia dan orang-orang yang ia cintai akan dimakan hidup-hidup oleh cinta yang membunuh. Tahun ini sudah lunas, lanjut Bapak Surono. Mesin diam untuk sekarang. Tapi tahun depan, Mas, bulan Suro datang lagi. Dia sudah menagih janjimu padamu. Bapak Surono berdiri, mematikan rokoknya di asbak tembikir. Kau harus memilih, Tuan Muda. Jadi pengantin lelaki seperti leluhurmu, atau jadi makanan malam pertama. Bapak Surono berbalik dan pergi, menyurut masuk ke dalam kabut pagi yang mulai naik menyelimuti pabrik tua di kejauhan. Dimas memegang jari telunjuk tangan kirinya. Jari itu terasa berat sekali. Seolah beban cinta satu pabrik gula ada di ujung jari itu. Ia menatap pabrik itu. Dari kejauhan, mesin giling raksasa itu seolah sedang menatapnya kembali. Menunggu jawaban. Di angin pagi yang sepoi-sepoi, Dimas bisa mendengar bisikan lembut dari arah pabrik. Bukan suara mesin, tapi suara lagu. Nyanyian yang merdu, ratapan cinta yang penuh nafsu. Dimas menutup telinga, tapi nyanyian itu tetap masuk. Masuk ke dalam otaknya, menggoda akal sehatnya, membujuknya untuk menari dalam pusaran asmara yang beracun. Hari mulai terang sepenuhnya. Matahari bersinar cerah di atas pabrik gula Tirta Lestari. Namun di dalam sana, kegelapan abadi akan selalu menyala. Dan Dimas tahu, satu hari nanti, ia akan berdiri di sana, di depan mesin giling raksasa itu. Dan ia akan menyanyikan bersama lagu itu. Karena di dunia gula dan darah ini, tak ada kebahagiaan yang gratis. Semua punya harga, dan harganya adalah cinta yang abadi namun kejam. Dimas tersenyum pahit, senyum yang kosong dan dingin. Sampai jumpa di upacara pernikahan berikutnya, Bah.